Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita dan juga waktu kita dan juga Alkitab kita supaya kita bisa belajar firman Tuhan di pagi hari ini sebagai pedoman hidup kita dalam melaksanakan semua kegiatan kita dalam satu hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah tugas orang Kristen. Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa di dunia ini. Karena manusia adalah orang yang berdosa, sehingga Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita karena upah dosa adalah maut. Dan orang Kristen sudah harus hafal dan mengerti bagaimana kondisi manusia di dunia ini yang berdosa dan akhirnya masuk neraka kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga tugas ini yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lewat. Dia mati di kayu salib untuk saya dan untuk kita semua dan manusia di dunia ini. Dan juga para murid-murid Tuhan Yesus, termasuk juga Paulus sebagai Rasul Tuhan yang ingin sekali memberitakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan dia rela seperti Tuhan Yesus, yaitu mati dalam situasi yang menderita, dihina, difitnah, dipenjarakan, dan dianiaya oleh karena mengabarkan kabar sukacita itu. Sehingga pada saat ini kita menikmati tugas yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dan juga para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lewat. Dan kita mendapatkan berita sukacita itu dan kita menerima kabar sukacita itu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat ibadah, lewat siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan kabar baik daripada Alkitab dan juga para penginjil yang sudah kita percayai lewat firman Tuhan ataupun lewat Alkitab. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada zaman sekarang, ini juga tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Ini juga tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus membawa kabar baik, yaitu kabar keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus, supaya manusia di dunia ini, supaya orang-orang yang berdosa di dunia ini datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dan diselamatkan. Seperti kalau kita baca di Roma 10 ayat 1, Paulus katakan di sana, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi ini juga kerinduan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita rindu manusia di dunia ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan supaya juga di ayat 15 dikatakan di sana bahwa bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya harus memberitakan kabar baik itu sebagai tugas pokok kita, sebagai tugas orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus membawakan kabar sukacita, kabar baik dimanapun kita berada. Mari kita mulai memberitakan kabar baik itu, mulai dari keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mulai dari tetangga kita. Kita mulai dari teman-teman kita. Kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik yang ingin menyelamatkan kita dari dosa dan neraka. Dan kita selayaknya menjadi orang yang percaya ini menunjukkan sikap yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Sehingga orang lain tertarik dan mendengarkan kabar baik yang akan kita beritakan ataupun yang mau kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kita harus menceritakan siapa Tuhan Yesus di dunia ini. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara adalah duta-duta Allah atau wakil Tuhan untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Tadi saya katakan kita mulai memberitakan kabar baik itu kepada keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita, lalu kemudian kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Kita bersaksi, kita menghibur mereka, kita menguatkan mereka, kita bersahabat dengan mereka, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan menunjukkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan juga kepada semua orang. Bagaimana caranya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, memberitakan kabar sukacita kepada orang lain? Contohnya kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok doa, kelompok ibadah. Kita buat dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Kepada orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang bisa kita jangkau. Tapi terlebih dahulu kita awali dari keluarga kita masing-masing. Sehingga orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus itu, mereka bisa mengerti dan bisa mengenal siapa Yesus dalam hidup manusia di dunia ini. Seperti kalau kita baca tadi di ayat 14-15 dikatakan di sana, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sehingga kitalah yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan yang memberitakan kabar sukacita itu. Sehingga orang lain yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus, mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus seperti tadi di ayat 13 tadi. Ya, dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan di Roma 10 ayat 9 dan 10 tadi katanya, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus lewat mulutnya, lewat hatinya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah dibangkitkan dari orang mati, maka mereka akan diselamatkan. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi duta-duta, wakil-wakil Tuhan memberitakan firman Tuhan, maka mereka bisa berseru meminta keselamatan, meminta pengampunan
dosa kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Tugas inilah yang harus kita kerjakan, karena tugas ini adalah sangat mulia, membawa orang lain untuk percaya, membawa orang lain untuk selamat oleh darah Tuhan Yesus, karena kita pembawa kabar baik di sekitar kita. Mari kita kabarkan dan kita lakukan tugas ini sebagai orang-orang percaya, bukan hanya pendeta saja yang beritakan firman Tuhan, ataupun pelayan-pelayan Tuhan, ataupun guru agama, evangelis yang beritakan firman Tuhan atau kabar sukacita itu, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun mereka berada harus wajib memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Seperti di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Inilah kata-kata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, membawa kabar baik. Kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kita harus mau diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada orang lain. Tadi saya katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki tugas tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh bukan tugas saya, oh bukan talenta saya. Tetapi Yesaya bilang di sini, Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, ini aku, utuslah aku. Walaupun kita masih kecil, masih anak-anak ataupun masih remaja, namun kita juga memiliki tugas yang mulia ini, membawakan kabar baik kepada semua orang. Apalagi ya yang sudah dewasa, orang tua yang sudah tua. Harus kita membawakan kabar baik dimanapun kita berada. Kita berdoa, mendoakan orang-orang lain. Kita mulai dari keluarga kita, lalu tetangga kita, lalu orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita membuat kelompok doa tadi di grup WA ya, ataupun di grup keluarga, grup komunitas yang lain, alumni, ya kelompok-kelompok kecil, khususnya pada situasi seperti ini kita menggunakan teknologi ya, supaya bisa memberitakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi apapun. Tuhan sangat berkuasa. Firman Tuhan itu selalu berkumandang dalam situasi yang sulit ataupun yang senang. Sehingga firman Tuhan diberitakan kepada semua orang di penjuru dunia ini. Ataupun kita bisa membuat ibadah-ibadah keluarga, ya. Mengajak orang untuk gereja, mengajak orang untuk percaya Tuhan Yesus, mendoakan mereka, mengingatkan mereka untuk beribadah, mengingatkan mereka untuk berdoa dalam setiap hari. Ya, ini contoh-contoh kecil yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan untuk melakukan tugas mulia ini. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan orang lain pun percaya dan mengenalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan semua bisa kita kerjakan kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kita bisa menggunakan teknologi tadi ya, lewat WA, lewat handphone ya, lewat Facebook, Instagram, Zoom, dan lain sebagainya untuk memberitakan firman itu kepada orang lain, sehingga Yesus itu hidup di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan kepada banyak orang, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka mengaku di dalam mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka akan diselamatkan dari dosa dan neraka dan menuju kehidupan yang kekal, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan mereka bisa berseru kepada Tuhan lewat doa, lewat iman kepada Tuhan Yesus. Dan karena tujuan orang yang percaya melakukan tugas panggilan ini, tadi sudah kita baca di ayat 1 ya, Roma 10 ayat 1, bahwa
semua orang harus diselamatkan. Itulah tujuan utama kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang membawa kabar baik kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan kita harus ingat tadi bahwa kita adalah duta-duta Allah, wakil-wakil Allah yang akan membawakan kabar baik kepada semua orang. Ya, jadi siapa yang percaya di dalam hatinya tadi, maka dia akan diselamatkan. Dan siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus tadi akan diselamatkan. Supaya mereka percaya dalam hatinya dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka berseru dalam nama Tuhan Yesus, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus wajib memberitakan kabar mulia, kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai dari diri sendiri, bahwa kita adalah utusan Allah, seperti yang di Yesaya bilang tadi di Yesaya 6 ayat 8, ini aku, utuslah aku. Bila firman Tuhan ini yang menguatkan kita supaya kita menjadi duta-duta Allah, utusan-utusan Allah untuk memberitakan kabar baik, karena sungguh indah kabar baik yang akan kita beritakan kepada semua orang, dan semuanya itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, dan semua orang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila kita menjadi orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.